Hai guys, welcome back to Gilgal Teens. Welcome home. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap semua dalam kondisi yang baik, semuanya sehat. Dan sebelum kita mengikuti ibadah pada hari ini, aku mau sampaikan beberapa informasi yang perlu teman-teman simak. Yang pertama, kita juga punya kebaktian secara onsite Gilgal Teens di tempat ini, yaitu di jam 9, jam 11, jam 1, jam 3 sore, dan jam 5 sore. So, aku juga mengundang teman-teman, kalau kalian bisa untuk datang tempat ini, kebaktian onsite di tempat ini sama-sama, yuk aku mau undang untuk kita bisa datang ke sini bersama-sama. Dan juga teman-teman, waktu kita beribadah, kita bukan hanya make time untuk bisa bersyukur pada Tuhan, tapi kita juga honor dan kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, dengan salah satu bentuknya untuk kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Teman-teman, kita bisa memberikan persembahan pada Tuhan dalam bentuk keuangan kita. Apakah Tuhan butuh uang kita? No, Tuhan nggak butuh uang kita. Tapi waktu kita memberikan persembahan kita, keuangan kita, ini tanda kita bersyukur pada Tuhan. Nah, buat teman-teman yang memberikan persembahan pada Tuhan, kita punya fasilitasnya. Teman-teman bisa scan kris yang ada di layar, dan teman-teman bisa memberikan yang terbaik dan yang harum untuk Tuhan. So, selama kita ibadah hari ini, aku mau undang buat kita sama-sama fokus. Jadi jangan sambil main handphone, jangan sambil buat yang lain, jangan sambil lakukan aktivitas yang lain, tapi kita fokus sama-sama, berikan waktu kita kepada Tuhan. Kita mau honor God's presence di tempat ini. Dan aku juga mau undang kita sama-sama aktif. Kita aktif memuji menyembah Tuhan. Bukan cuma kita liatin orang-orang nyanyi, tapi kita juga sama-sama memuji menyembah Tuhan karena Tuhan disenangkan lewat pujian kita. Dan aku juga mau undang buat kita bisa respect sama-sama siapapun yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kita bisa perhatikan dengan baik, kita bisa simak dengan baik, sehingga kita bisa menangkap apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini dengan baik. Alright? So, teman-teman semua ready untuk bisa beribadah hari ini? Dan teman-teman yang ready, aku mau bilang enjoy the service dan have a good time. What's up, TYU? Come on, let's stand up and praise the Lord today. Amen. Come on, hands up. Come on, let's sing this. This is no performance, Lord, I pray it's worship. Empty words I can't afford. I'm not chasing feelings, I'm not chasing feelings. That's not why I'm singing. You're the reason for my song. For you, my King, from
hidupku bersama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Sing oh ho. Mulia namamu, mulia namamu. Hidupku bersama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia namamu, mulia namamu. Come on, hands up. Woo! To God be the glory, amen. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Mulia namamu, mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Come on, shout hallelujah. Kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Karyamu sungguh indah. Thank you Jesus. Kami sungguh mengasihi-Mu. Mari kita sembah Tuhan kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat
sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Thank you, Jesus. Kemana
sembah Dia. Just take your time, ambil waktumu to say thank you Jesus. We love you Lord, kami cinta Engkau Tuhan. Say we love you, say we love you. Kau sangat ku cinta, di sedalamnya hatiku Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Thank you Lord, oh thank you Lord. We worship you God, we worship you. Ku kan menari dan bersuka dalam-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Hanya Engkau yang kami cinta Tuhan. Hanya Engkau sumber pelindung kami. Dengan segenap hati kami menyembah dan memberikan persembahan lagu ini hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hey guys, welcome back to Gilgatins. Apa kabarnya? Aku berharap semua dalam kondisi yang baik, semuanya sehat, semuanya siap dengar firman Tuhan. And thank you so much for returning, teman-teman. Aku percaya kalau teman-teman hari ini sudah siap untuk dengar firman Tuhan dan dengan hati yang haus, yang lapar. So, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa beribadah dengan baik. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati, telinga, dan pikiran kami, supaya waktu firman Tuhan disampaikan, kami bisa mengerti dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus berkati kami, sehingga kami bisa mengerti firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, amin. Alright, kita masuk pada bagian yang terakhir tentang Daniel. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar tentang honoring God. Nah, berapa banyak dari teman-teman yang merasa di kehidupan sehari-hari kita diajarin juga namanya untuk bisa memberikan hormat kepada yang lebih tua. Orang tua kita mengajarkan kita untuk kita bisa memberikan hormat kepada orang-orang yang lebih tua. Dengan cara apa? Dengan kita nyapa. Misalkan kalau kita masuk ke rumah ke teman kita, orang tua kita pasti ngajarin, bilang ya, pagi om, permisi om, atau misalkan kita mau makan, bilang makan dulu om, makan dulu tante. Itu adalah bentuk kita menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita. Nah, teman-teman, waktu kita bisa menghormati manusia, itu bisa membawa kita ke tempat yang lebih baik. Waktu kita tahu cara menghormati orang-orang lebih tua, waktu kita tahu cara menghormati orang tua kita sendiri, waktu kita tahu cara menghormati guru kita di sekolah, our homeroom teacher, our headmaster, principal, siapapun itu, sikap hormat kita akan membawa kita ke tempat yang lebih baik lagi. Waktu kita bisa hormat sama mereka, mereka pun juga bisa senang dengan adanya kita. Tapi kalau kita melakukan sebaliknya, kita tengil, kita nggak ada sopannya, nggak ada sopan santunnya, kita nggak hormat sama sekali, yang pasti orang-orang lebih tua ini juga melihat kita agak gimana, dimana tidak akan membawa suatu hal yang baik buat kehidupan kita. Kalau misalkan kita mau minta tolong, biasanya orang akan lebih segan. Kalau kita misalkan ketemu sama mereka, mereka pun juga akan lebih segan sama kita. Tapi waktu kita belajar menghormati manusia-manusia yang khususnya lebih tua, itu akan membawa kita menjadi lebih baik lagi, ke tempat yang lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Teman-teman bayangin, kalau kita menghormati manusia aja bisa membawa kita lebih baik lagi, bagaimana waktu kita menghormati Tuhan? Wow, waktu kita bisa menghormati Tuhan yang punya langit, bumi, dan segala isinya,
Aku percaya bukan hanya kita akan menjadi lebih baik lagi, tapi kita juga akan mengalami berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. If we understand how to honor the Lord, God can take us much farther than we could ever imagine. Nah, kita mau belajar sama-sama dari Daniel, teman-teman. Daniel itu karena dia adalah orang yang setia dan dia orang yang takut sama Tuhan, ganti pemerintahan, ganti raja, Daniel tetap ada di pemerintahan. Nah, pada saat itu, pada yang aku mau cerita ini adalah rajanya itu adalah Raja Belshazzar. Belshazzar ini adalah anaknya Raja Nebukadnezar. Nah, Raja Belshazzar ini dia tidak menghormati Tuhan. Apa yang dia buat? Dia minta pegawainya untuk bisa masuk ke bait Allah, ambil semua piala-piala emasnya yang dipakai untuk mempersembahkan korban, untuk bisa beribadah sama orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, disuruh ambil itu semua, yang mestinya itu suci, dipakai untuk beribadah, tapi dipakai buat minum-minum, buat mabok sama raja. Nah, lalu Tuhan tegur Raja Belshazzar dengan tahu-tahu ada tangan yang nulis-nulis di tembok. Takut dong semua orang, tahu-tahu ada apa tuh, horor banget, tahu-tahu ada nulis-nulis di tembok. Raja Belshazzar nggak tahu artinya, dan dia panggil semua, pokoknya semua yang bisa menerjemahkan ini akan dapat hadiah. Daniel karena dia beribadah pada Tuhan, Daniel pun dibukakan, disingkapkan apa yang tidak diketahui manusia. Itu yang kita belajar di minggu kedua. Apa yang manusia nggak tahu, tapi karena dia bergaul akrab dengan Tuhan, dia honor Tuhan, Tuhan bukakan apa yang jadi pesan yang ada di tulis tembok itu. Dan akhirnya Daniel pun mengalami hal yang baik dalam hidupannya. So, teman-teman, kita mau belajar sama-sama dari Raja Belshazzar. Dia mengalami hal yang buruk, teman-teman. Waktu sudah diterjemahkan apa isi di tembok itu, Raja Belshazzar dia anggap itu sepele, dan seketika itu juga ada orang yang bunuh dia dan kelar masa pemerintahannya di kerajaan itu. Nah, kita mau baca sama-sama ayatnya ya. Ini apa yang Daniel katakan kepada Raja Belshazzar. Daniel 5:20 until 23. But when his heart became arrogant and hardened with pride, he was deposed from his royal throne and stripped of his glory. Ini Daniel sedang cerita pengalaman papanya. Papanya pun juga sombong, tidak hormat sama Tuhan, tapi papanya juga mengalami hal yang tidak baik. Nah, ini Daniel lagi cerita tentang papanya. He was driven away from people and given the mind of an animal. He lived with the wild donkeys and ate grass like ox, and his body was drenched with the dew of heaven until he acknowledged that the Most High God is sovereign over all kingdoms on earth and sets over them anyone he wishes. Karena papanya, Raja Nebukadnezar, arogan, tidak hormat sama Tuhan, dia jadi binatang. Jadi binatang, makan rumput, dan sampai si omnya itu, papanya Belshazzar, si om, ngerti, oh iya Tuhan itu yang maha agung, yang maha tinggi. Akhirnya dia bertobat dan Tuhan pulihkan kondisinya. Tapi ayat 22 dibilang seperti ini, but you Belshazzar, his son, have not humbled yourself, though you knew all this. Jadi si anaknya ini udah tahu papanya itu karena nggak hormat sama Tuhan, dia ngalami hal yang buruk. Tapi Belshazzar dia tidak berubah, dia tetap dengan kelakuannya, dia tidak mau merendahkan dirinya, dan akhirnya ayat 23, instead you have set yourself up against the Lord of heaven, you had the goblets from his temple brought to you, and you and your nobles, your wives, and your concubines drank wine from them. You praised the gods of silver and gold, of bronze, iron, wood, and stone, which cannot see or hear or understand, but you did not honor the God who holds in his hands your life and all your ways. And long story short, Raja Belshazzar malam itu dibunuh dan selesai masa pemerintahannya. So, teman-teman, Raja Belshazzar dia tahu kalau papanya itu mengalami hal yang buruk waktu dia tidak hormat kepada Tuhan. Nah, tapi dia tidak berubah.
So, teman-teman, apa yang bisa kita belajar? Kita tahu, teman-teman, kita mesti hormat sama Tuhan. So, jangan cuman kita tahu kita mesti hormat sama Tuhan, tapi kita juga perlu memberikan hormat kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah penguasa, Dia pencipta hidup, Dia pencipta kita, Dia yang memegang kehidupan kita, dan Dia yang sayang sama kita. So, sudah sepantasnya buat kita memberikan hormat kepada Tuhan Allah kita. Ada amin teman-teman semua? So, let's honor God by humbling ourselves. Let's honor God. Jadi teman-teman, ini bukan cuma suatu pengetahuan, tapi aku mau ajak teman-teman untuk kita sama-sama memberikan hormat kepada Tuhan. Memberikan hormat nggak kayak gini, siap, bukan yang kayak gitu. Ini namanya upacara bendera, kita hormat kepada bendera. Tapi memberikan hormat adalah lewat kehidupan kita, teman-teman. Ada 3 hal yang aku pengen share teman-teman. Ada 2 hal yang aku pengen share teman-teman. Bagaimana kehidupan kita bisa memberikan hormat kepada Tuhan lewat apa yang kita lakukan. Are you guys ready? Yang pertama, honor God in our prayer. Matthew 6 verse 33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So, di ayat ini ceritakan, but seek first. First itu ngomong soal apa sih? First itu ngomong soal priority, di mana kita mengutamakan Tuhan sebagai yang pertama. Contoh, kalau kita di meja makan, pasti kita diajarin dahuluin orang tua yang ngambil dulu. Kenapa? Karena kita hormat sama mereka. Kalau misalkan kita dari satu ruangan, kita mau keluar, pasti kita diajarin adalah, kau pegangin dulu pintunya, persilahkan dulu orang yang tua lewat dulu. Silahkan om duluan, tante duluan. Kenapa? Habis itu baru kita. Karena first ngomong soal priority. Teman-teman, waktu kita mau honor Tuhan, kita mesti put God first before everything. Jadinya, aku mau ajak buat kita apa? Kita berdoa dulu sebelum kita melakukan segala sesuatu. Kita cari Tuhan dulu sebelum kita melakukan segala sesuatu. Karena itu adalah bentuk kita menghormati Tuhan. Waktu kita mau sekolah, kita doa, minta penyertaan Tuhan. Waktu kita mau ujian, kita doa, minta hikmat, minta penyertaan Tuhan juga. Waktu kita mau tidur, kita bersyukur pada Tuhan. Waktu kita lagi perjalanan, kita minta penyertaan Tuhan. Berdoa dulu sebelum kita melakukan segala sesuatu. Pray first before everything else. That's the way we honor God. Alright teman-teman, so aku mau ajak, apapun kondisi kita, doa itu nggak harus kita di kamar, gini kusyuk, diem semuanya. Tapi anytime, lagi jalan, kita bisa berdoa. Lagi duduk di sekolah, kita bisa doa. Lagi mau nunggu ujian, kita bisa doa. Tuhan, aku mau ujian, minta penyertaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Waktu kita lagi perjalanan, terima kasih Tuhan, tadi makanannya enak. Kita doa sama Tuhan. Berdoa dulu sebelum kita melakukan segala sesuatu. Dan terus berdoa. That's the way we honor God. Let's honor God by humbling ourselves. Caranya gimana? Yang pertama, in our prayer. Honor God in our prayer. Yang kedua, honor God in our daily life. Proverbs 9 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. So, fear of the Lord bukan artinya kita ketakutan sama Tuhan, tapi fear itu adalah kita menaruh hormat kita, di mana kita benar-benar putting our honor on someone. Benar-benar kita menghargai, kita memberikan suatu bobot penghargaan. Benar-benar bukan kayak sembarangan aja, tapi kita benar-benar hormat sama Tuhan. Fear of the Lord, honor the Lord is the beginning of wisdom. Nah, waktu kita menghormati Tuhan, kita tidak akan sembarangan dengan kehidupan kita, teman-teman. Tapi kita akan menjalankan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jadi teman-teman, waktu kita lakukan kehidupan kita menjalani kehidupan kita perlu untuk melakukan firman Tuhan. Dimana gini, firman Tuhan kan mengajarkan
Firman Tuhan artinya kan adalah perkataan Tuhan. Berarti Tuhan ngomong sama kita. Tuhan bilang ada gini, kasihi musuh-musuhmu. Kalau kita menghormati orang yang ngomong sama kita, pasti kita akan bilang, baik, aku akan lakukan. Tapi kalau kita nggak menghargai, masa bodoh, enak aja, emang gampang. Enggak mau. Itu bukan tanda kita menghormati. Tapi waktu kita menghormati, contoh deh, your principal, your teacher, guru kita di kelas, kalau misalkan dia minta kita sesuatu, terus kita berani, ibu aja sendiri, enak aja, berani. Kenapa? Karena kita nggak mau disrespect, kita mau menghormati mereka. Pasti kalau mereka minta sesuatu, nyuruh sesuatu, pasti bilang, oke bu, oke pak, oke sir, oke ma'am. Kenapa? Karena kita honor mereka. The same thing, honor God in our daily life, di mana waktu kita dengar firman Tuhan, kita lakukan. That's the way we honor God. Ayo mengampuni, siap Tuhan. Ayo memberi, siap Tuhan. Ayo ngalah sama adik, siap Tuhan. Ayo hormat sama orang tua, siap Tuhan. Ayo yang jujur, jangan nyontek, siap Tuhan. That's the way we honor God in our daily life. So, orang yang mengerti bagaimana menghormati Tuhan, pasti dia akan mengalami sesuatu yang baik dari Tuhan. Bukan cuma hidupnya akan dibawa naik, tapi ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan buat kehidupan kita semua. Aku percaya teman-teman pasti pengen hidupnya naik, pasti pengen hidupnya diberkati Tuhan. So, let's start with honoring God. Gimana cara kita honor God? Yang pertama adalah honor God in our prayer. Please, pray first before everything. That's the way we honor God. And then honor God in our daily life. Kalau kita tahu Tuhan udah berfirman buat kehidupan kita, jangan kita diam aja, jangan kita deny, tapi kita accept, siap Tuhan, siap lakukan. That's the way we honor God. Aku berdoa teman-teman waktu kita belajar untuk honor Tuhan, I know sometimes it's not easy, tapi waktu kita belajar sama-sama, waktu kita belajar untuk bisa menghormati Tuhan, aku percaya ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang lebih baik, ada sesuatu yang sangat baik yang Tuhan sedang siapkan buat kehidupan kita, dan kita akan mengalami kebaikan Tuhan, dan hidup kita menjadi kemuliaan buat Tuhan, dan orang akan melihat itu, dan nama Tuhan dipermuliakan. Alright, so good luck guys, kita sama-sama belajar untuk bisa hormat. Amin. Thank you for following until the end. Teman-teman, ibadah kita hari ini sudah selesai. Dan aku mau undang teman-teman untuk kita angkat kedua tangan kita. Aku mau doa berkat dan doa tutup buat teman-teman semua. Come on. Aku berdoa memberkati teman-temanku dalam nama Tuhan Yesus. Buat setiap teman-temanku biar sekolah mereka diberkati Tuhan. Teman-temanku yang lagi exam, lagi ujian, Tuhan yang sertai. Biar setiap hasil belajar mereka diberkati, menghasilkan nilai yang bagus. Setiap tangan yang diangkat diberkati sehingga apa yang dikerjakan tangan mereka berhasil. Sejak muda mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Kesehatan mereka dijagai Tuhan, keluarga mereka dijagai Tuhan. Apa yang mereka perlukan dicukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar damai sejahtera ini pada Tuhan, sukacita, pertolongan dan perlindungan Tuhan menyertai teman-temanku semua, mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus jemput mereka kembali. Dan terima doa berkat ini bersama, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amin. Happy Sunday everybody, happy weekend, and see you guys again next week. Bye-bye.